Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin selamat kepada Rizky Febian dan Mahalini yang informasinya akan segera melangsungkan pernikahan. Banyak informasi yang saya terima sih tentang Mahalini dan Rizky Febian ini menikah secara adat di Bali. Di kediamannya Mahalini yang terletak di desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Walaupun Sule sendiri atau bapaknya nih bilang kalau hari ini Mahalini baru menjalani salah satu rangkaian prosesi menjelang pernikahan. Ini adalah sebuah rangkaian, jadi di luar sana yang bilang ini prosesi pernikahan itu salah. Bukan prosesi pernikahan tapi mepamit, kata Sule. Menjalani proses mepamit dan medarma suaka pada hari Minggu 5 Mei 2024. Ya, sedikit gambaran bahwa prosesi mepamit ini merupakan ritual ya yang dilaksanakan di tempat pihak pengantin wanita, maknanya untuk berpamitan kepada para leluhur yang berasal dari pihak mempelai wanita sebab kini sudah menikah dan dirinya menjadi tanggung jawab keluarga dari pengantin pria. Sedangkan ritual lain yang dijalani yaitu medarma suaka. Dalam prosesi ini mempelai akan diberikan ujangan kebaikan dari orang tuanya. Teman-teman di Bali koreksi ya kalau saya salah. Nah, setelah rangkaian acara di Bali, Mahalini dan Rizky Febian akan melanjutkan prosesi pernikahan mereka di Jakarta. Keduanya sih dikabarkan melaksanakan ijab kabul pada hari Rabu mendatang. Terlepas dari adat ataupun ritual yang dijalani oleh Mahalini ini, kita kan tahu ya kalau Rizky ini beragama Islam. Kabar Rizky Febian dan Mahalini akan menikah ini menuai beragam respon publik. Ya, terus gimana pandangan MUI dalam hal ini? Nah, Ketua MUI Bidang Dakwah Ukhuwah Kyai Haji Muhammad Khalil Nafis menanggapi nih rencana Rizky Febian menikah dengan Mahalini yang berstatus beda agama. Ini melalui tulisan di akun media sosialnya. Beliau menjelaskan bahwa nikah beda agama kalau menurut Islam itu nggak sah, sedangkan pemerintah itu hanya pencatatan nikahnya, bukan mengesahkan akad nikahnya. Wah, repot juga ya kalau dijelaskan nikah beda agama itu tidak sah. Tapi penjelasan rinci ada di channel Tasik Ngaji nih. Kang Ustadz Tasik ini Masya Allah ya dalam menyampaikannya santun, padat, dan berisi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah pemberitaan yang sedang marak di media sosial terkait daripada pernikahan beda agama. Maka kami disclaimer terlebih dahulu kenapa kami membuat video ini, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjelekkan seseorang, akan tetapi kami menyampaikan apa yang kemudian tertulis dalam Masdarul Awal atau Masdarul Tsani, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang kedua. Maka bagaimana pandangan Islam terkait daripada nikah beda agama, dan pertanyaannya kemudian apa bahaya yang kemudian ditimbulkan dari nikah berbeda agama. Maka sekali lagi di sini kami berdakwah bukan untuk mengejek tetapi untuk mengajak, bukan untuk memukul tetapi untuk merangkul, apalagi yang bersangkutan adalah seorang artis atau seorang idola, di mana yang namanya artis atau idola biasanya sering dan selalu diikuti oleh fansnya. Baik ikhwah, supaya tidak lama lagi kita akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam terkait menikah dengan beda agama atau tidak seakidah. Yang pertama, kita akan mengambil dari Masdarul Awal atau sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, dan kita akan mengetahui bagaimana pandangan empat madhab terkait daripada nikah dengan orang yang tidak seakidah. Lalu kemudian kita akan sampaikan juga bagaimana pendapat para ulama terkait daripada nikah dengan seseorang yang di luar Islam, ya ikhwan. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, tegas dan lugas menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait daripada menikah dengan orang yang tidak seakidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, paling tidak ada 7 ayat yang kemudian Allah melarang kepada seorang mukmin atau seorang mukminah, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, untuk nikah kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Janganlah kalian mengadakan ikatan pernikahan
dengan orang-orang yang di luar Islam atau tidak seakidah dengan kita, di mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-221 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak seiman dan tidak seakidah. Itulah kemudian dua ayat paling tidak yang kami sampaikan terkait larangan dalam Al-Qur'an nikah dengan orang yang tidak seakidah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menikah kepada orang yang tidak seakidah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya nikahilah perempuan karena 4 sebab. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya atau keturunannya, yang keempat karena agamanya. Tetapi Nabi SAW mengatakan fazbar bidzatiddin, maka pilihlah karena agamanya. Kalaupun misalkan tidak cantik, kalaupun misalkan tidak memiliki harta, maka Nabi SAW mewanti-wanti, pilihlah agamanya. Karena fazbar bidzatiddin, karena tatkala engkau menikahi dengan orang yang seagama dan agamanya baik, kata Nabi SAW, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Begitulah Nabi SAW memberikan wejangan dan memberikan arahan kepada kita agar menikah kepada orang yang seiman atau seakidah dengan kita. Ya, Masya Allah sudah dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW di channelnya Tasik Ngaji ini. Masya Allah, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di dalam channel ini, Masya Allah. Dan saya juga banyak belajar dari beliau, Kang Tasik ini, Kang Ustadz Tasik Ngaji ini, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pandangan menurut mazahibul arba, imam yang 4, pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali, itu menolak menikahi perempuan yang tidak seakidah atau tidak seiman. Bahkan kalau misalkan Al-Imam Syafi'i sudah menjelaskan dalam sebuah kitabnya, dan kita akan mengetahui misalkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarhi Qurratil Aini Bimuhimatiddin, bahwa di sini disebutkan di halaman 101 terkait daripada menikah dengan orang yang beda agama. Disebutkan di sini, i'lam annahu yushtaratu aidan fil mankuhati kaunuha muslimatan aw kitabiyatan khalisatan dhimmiyatan kanat aw harbiyatan. Maka i'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya yushtaratu aidan, bahwa perempuan yang dinikahi itu fil mankuhati kaunuha, harus terbukti perempuan tersebut muslimatan, adalah seorang muslimah, atau au kitabiyatan khalisatan, atau ahli kitab yang murni. Jadi ahli kitab yang berpegang teguh kepada Injil yang asli, yang tidak diubah, artinya Injil yang mengajarkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan keimanan yang ada, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Maka di sini diperbolehkan dengan syarat dia mengakui betul-betul Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai utusan Allah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini zimmiyatan kanat atau harbiyatan. Jadi walaupun non muslim yang zimmiyah atau harbiyah itu tidak jadi masalah, yang penting dia beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengakui, misalkan orang-orang Yahudi, dia mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, Imam Mazhab itu melarang dan menolak nikah dengan orang yang tidak seakidah. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari nikah dengan orang yang berbeda agama? Bahayanya adalah, dan konsekuensinya yang akan ditimbulkan adalah zina, ya ikhwah.
Kenapa dikatakan demikian? Karena menurut agama nikah tersebut tidak sah. Maka ketika berhubungan dan sebagainya itu dianggap zina. Nah inilah yang kemudian yang menjadi madarat dan menjadi bahaya yang harus dipertimbangkan dengan sebenar-benarnya, karena pernikahan ini adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang namanya ibadah harus sesuai dengan aturan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya apa yang disampaikan oleh Kang Tasik Ngaji ini, Ustadz Tasik Ngaji, Masya Allah. Jadi kita ada sedikit tambahan pengetahuan, terutama untuk saya secara pribadi. Haram nikah beda agama sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta ada juga fatwa MUI yang menjelaskan bahwa itu haram. Artinya kita tetap tidak memojokkan siapapun di sini, tidak memojokkan Rizky ataupun Mahalini, tapi kita tetap mendoakan mereka agar diberikan kemudahan dalam segala urusannya, lancar di acara pernikahannya, dan mudah-mudahan juga Allah menjadikan Mahalini seorang mu'alaf ya, akhirnya bisa memeluk agama Islam melalui pernikahannya dengan Rizky, insya Allah. Ya, selamat bagi Rizky dan Mahalini. Insya Allah mudah-mudahan kalian bahagia, dan Allah juga berikan petunjuk dan hidayahnya kepada Mahalini untuk memeluk agama Islam, supaya pernikahan kalian lancar, langgeng, dan tidak termasuk dalam kategori zina. Naudzubillah. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Silakan di like, di share juga, dan terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.